Hello everyone, hari ini Miss Ririn akan mengajak kalian untuk pembahasan soal cerita matematika tentang pecahan, penjumlahan, dan pengurangan. Ada 3 soal di sana. Dan yang terakhir adalah soal yang kompleks, tapi Miss Ririn yakin kalian bisa. Oke, selamat mencoba. Lanjut. Misalnya, ini ada 3 soal ya. Yang pertama, soal pertama, Siti mempunyai pita 3/4 meter. Dan Benny memiliki pita 7/8 meter. Jika pita mereka disambungkan, berapa panjang pita Siti dan Benny? Nah, gimana caranya? Nih, kita lihat ya. Kita lihat. Di sini kasih warna merah. Nih, di sini ada apa? Pita Siti 3/4 meter. Pita Benny 7/8 meter. Jika disambungkan, berarti gimana caranya? Oke, caranya berarti dijumlahkan. Karena disambungkan 3/4. 3/4 ditambah berapa itu? 7/8. Nah, ini penyebutnya berbeda. Kalau berbeda, kemarin diapakan? Disamakan dulu penyebutnya. 4 dan 8, KPK-nya berapa? 8. Oke, 8. 8 dibagi 4, 2. 2 dikali 3 berapa? 6. 6. Tambah 8 dibagi 8, 1. 1 dikali 7, 7. 7 ya. Kok jelek, maaf. Dihapus dulu ya. Oke, 7. 6 ditambah 7 berarti berapa? 13/8. Berarti jika pita Siti dan pita Benny disambungkan, panjangnya adalah 13/8 meter. Oke, kita lanjut dulu ya. Soal yang kedua. Coba perhatikan baik-baik. Terdapat cadangan gabah di gudang 1/2 ton. Kemudian didatangkan lagi. Ingat, ada kata didatangkan lagi gabah sekitar 3/1/2 ton. Berapa ton gabah yang harus ditambah agar menjadi 10 ton? Ingat, yang ada di gudang berapa? 1/2. Yang ada di gudang 1/2 ton. Lalu didatangkan lagi. Berarti kalau didatangkan lagi diapakan? Ditambah. Ditambah lagi 1/2 ton. 1/2 ton. Sama dengan, berarti berapa? 5 ditambah 3, kita kasih kurung biar mudah. 5 ditambah 3. Lalu ini sudah sama. Penyebutnya sudah sama ya. 2 dengan 2. Berarti 1 ditambah 1 berapa? 2. Per berapa? 2. Nah, kalau 2/2 berarti sama dengan berapa? 1. 1 ya. 5 ditambah 3, 8. 8 ditambah 1 berarti 9. Berarti sudah ada 9 ton. Nah, kalau sudah ada 9 ton, berapa ton gabah yang harus ditambah agar menjadi 10 ton? Berarti tinggal kita, kalau akan ada 10 ton, terus sudah ada 9 ton, berarti tinggal dikurangkan 9 tonnya. Berarti kurang berapa? Kurang 1 ton. Udah kan? Oke, disimak baik-baik ya. Nah, ini dia yang lebih kompleks. Jadi, tadi soal pertama, terus ini ada soal kedua. Dan yang terakhir adalah pembahasan soal. Nah, anak-anak, di soal nomor 3, perhatikan baik-baik ya, ini lebih kompleks. Perhatikan diagram di samping, kita lihat diagram di samping. Diagram ini menunjukkan persebaran siswa SD Mitra Jaya
diingat-ingat di sini ada, dilihat, berapa persen. Berarti yang belum persen nanti kita akan jadikan persen dulu ya. Lihat ya. Kelas 1 ada 9/40, berarti nanti kita jadikan persen. Kelas 2, 1/6. Kelas 3, 20%, jadi tidak usah dijadikan persen. Sudah persen. Kelas 4, 2/15, nanti kita jadikan persen. Dan kelas 5, nanti ini ditanyakan. Siswa yang duduk di kelas 5 berapa persen? Dan yang di kelas 6 yang terakhir adalah 12,5%. Oke, kita kerjakan satu-satu. Kelas 1 ada berapa persen ya kira-kira? Nih, kelas 1 ada 9/40. Masih ingat? Jika ingin menjadikan persen, ada dua cara, yaitu penyebutnya dijadikan 100 dan atau dikalikan 100%. Kalau ini tidak bisa ya dijadikan 100, jadi kita harus mengalikan dengan 100%. Nah, 100%. 9 kali 100%, berarti ada 900 per berapa? 40% ya. Nah, kita coret nih 1 biar lebih mudah. Berarti 90/4. Gimana caranya? Biar nggak susah, kita pakai porogabet. 90 dibagi 4. 9 dibagi 4, 2. 2 dikali 4, 8. Nah, 9 dikali 1, 1. Kita turunkan 10. 10 dibagi 4 berapa? 2. 2 dikali 4, 8. 10 dikurangi 8, 2. Tidak bisa lagi 2. Kita pinjam 1. 20 dibagi 4 berapa? Ada 5. Berarti 5 dikali 20. Oke. Udah ya, 0. Berarti 9/40 adalah 22/5. Kita tulis di sini. 22,5. Jangan lupa persennya. Persen. Ditulis yang rapi ya, Nak. Oke, kita lanjut dulu. Hapus ya. Kita hapus. Kita yang di kelas berapa ini? Di kelas 2. Di kelas 2 ada 1/6. Ada 1/6. Bisa dikasih warna biru. 1/6. 1/6 kita juga sama, tidak bisa dijadikan penyebutnya 100. Jadi kita harus pakai cara yang kedua, yaitu dikalikan 100%. Berapa berarti? 100/6. Kenapa ini bisa 100? Karena 1 dikali 100. Di 100%. Nah, 100 dibagi 6. Kita pakai porogabet ya, biar mudah. 100 dibagi 6. Oke, kita ambil 10. 10 dibagi 6, 1. Lalu 6. Ini berapa? 4. 4 dibagi 6 tidak bisa, kita turunkan yang 0. 40 dibagi 6 berapa? 6, karena 6 kali 6 berapa? 36. 36 ya. 36, berarti 40 dikurangi 36 berapa? 4. Tidak bisa lagi 4 dibagi 6, kita pinjam 0. 40 dibagi 6, 6 lagi. Dan 36 lagi, berarti kita ambil 2 angka. Berarti kelas 2, 1/6 itu berapa persen? 16,66. Kita tulis di sini, kasih warna biru. 16,66%. Oke, yang terakhir. Yang terakhir adalah di kelas 4, berapa persen? Oke, berapa persen? Kita lihat dulu, berapa persen? 2/15.
15. Ini juga sama ya, Nak. Tidak bisa penyebutnya dijadikan 100. Akan bisa, tapi susah angkanya nanti. Jadi langsung kita kalikan 100. Nah, tinggal kita kali. 2 kali 100 berapa? 100%? 200%. Dibagi 15. Jangan lupa persennya. Nih, 200% dibagi 15% berapa ya? Kita pakai porotopet. 200. 15 dibagi 15. 2 tidak bisa, kita langsung ambil 2 angka. 20 dibagi 15 ada 1. 1 dikali 15, 15. Nah, 20 dikurangi 15 berapa? 5. Kita turunkan lagi. 50 dibagi 15 berapa? 3. 3 dikali 15, 45. Nah, kita turunkan lagi. 50 dikurangi 15 berapa? Dikurangi 45. Pakai merah. Berarti 5. 5 dibagi 15 tidak bisa. Kita turunkan lagi. 50 dibagi 15, 3 lagi. Berarti 3. Kita ambil 2 angka saja. Berarti 2 per 15 itu ada berapa? 13,33. Oke, semua. Oh, maaf, kurang persen. Nah, semuanya sudah persen. Dari kelas 1 ada 22,5%, di kelas 2 ada 16,66%, di kelas 3 ada 20%, di kelas 4 ada 13,33%. Nah, berapa di kelas 5? Next ya. Nah, anak-anak, kita tadi sudah mengerjakan yang kelas 1, 9/40 ada 22,5%. Yang di kelas 2, 1/6 itu berarti 16,66%. Dan di kelas 3 ada 20%, di kelas 4 ada 2 per 15 menjadi 13,33%. Dan di kelas 6 ada 12,5%. Nah, yang ditanyakan adalah di kelas 5. Berarti kita harus menjumlahkan dulu keseluruhan yang sudah ada. Lalu kalau persen itu berarti berapa? 100%. Nanti 100% dikurangi semua yang sudah ada ini. Jadi nanti kita akan mengetahui di kelas 5 ada berapa. Nih, Miss Riri sudah menuliskan. 22,5% ditambah 16,66% ditambah 20% ditambah 13,33% ditambah dan lain-lain ya, karena belum ada. Ditambah lagi 12,5% itu semuanya ada 84, berapa kira-kira? Ada yang tahu? 84,99. Jangan lupa persen. Nah, kita sudah tahu. Kita tinggal menyimpangkan. Ini baru keseluruhan 1, 2, 3, 4, dan 6. Kita kan mau mengetahui yang kelas 5. Berarti keseluruhannya ada 100%. 100% dikurangi 84,99%. Maaf ya tulisannya ini jelek, jangan ditilik. Jadi berapa? Sama dengan berapa? Dikurangi 100% dikurangi 84,99. Berapa? 15,01%. Nah, kita sudah bisa mengerjakan nih. Agak kompleks, tapi bisa yakin kalian bisa pelan-pelan ya. Jadi, berapa persen siswa yang duduk di kelas 5? Berarti ada berapa? 15,01%. Diingat-ingat, pertama tadi karena ditanyakan persen, semua dijadikan persen dulu yang ada. Lalu kita lihat, kalau dijadikan persen berarti
semuanya itu, keseluruhannya itu adalah 100. Jadi kita tinggal total yang sudah ada, lalu kita 100 dibagi total yang sudah ada, kita ketemu yang ditanyakan. Oke, selamat mencoba. Itu adalah 3 soal pembahasan yang Miss Rin sudah sampaikan. Anak-anak bisa belajar lagi, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, selamat coba. Good luck everybody.